Halo kawan-kawan semua, hari ini kita mau membahas tentang satu kasus yang luar biasa yang ini mengubah pandangan dunia tentang perlindungan data. Karena kita melihat kejadian ini di tahun 2014 di mana awal-awalnya terjadi adanya kebocoran-kebocoran data atau penyalahgunaan data atau pengumpulan yang tidak hak terhadap data-data. Dan kasus ini bernama Cambridge Analytica. Mungkin kawan-kawan ada yang sudah membaca tentang kasus ini, tapi coba aku jelaskan secara singkat kasus Cambridge Analytica. Jadi di tahun 2014 ada seorang peneliti bernama Alexander Kogan. Dia adalah seorang psikologis. Dia membuat kuesioner di Facebook dengan nama This is your digital life. Nah, kuesioner ini seperti halnya kuesioner psikologis lainnya, kita diminta untuk mengisi sesuatu dan melihat portofolio kepribadian kita seperti apa. Nah, Kogan dalam melakukan hal ini, ketika orang itu mau mendaftar dan mau mencoba kuesioner psikologis ini, dia harus mendaftarkan akun Facebooknya. Dan boom, di sini kita mulai melihat bahwasanya 2014 Facebook itu masih membolehkan ketika seseorang itu mengakses akun Facebook seseorang, maka dia dapat juga mengakses akun teman-temannya yang lain. Maka kalau kita melihat, Kogan itu mengumpulkan 270.000 prinsipal yang mencoba. Tetapi terjadi lonjakan data yang luar biasa, hingga akhirnya ada 87 juta orang yang ada dalam datanya Kogan. Nah, kasus ini mulai bergulir lebih besar ketika data-data orang ini, terutama di Amerika Serikat, itu digunakan oleh perusahaan Cambridge Analytica untuk memetakan psikologis orang di Amerika untuk tujuan pemilu. Maka ada sekitar 50 juta orang yang dipetakan, mulai dari nama, alamat, like kemana saja, ketakutannya apa, dan kecenderungan politiknya apa, bahkan sampai hobinya apa. Kalau kita melihat, ini adalah pelanggaran penggunaan data yang luar biasa terjadi. Ya akhirnya apa yang dilakukan oleh Stephen Kogan itu adalah sebuah pelanggaran penggunaan data, dan Facebook sebagai pemberi akses terhadap Kogan itu didenda sebesar 70 triliun rupiah. Angka yang sangat besar, memang masifnya luar biasa. Kita melihat 87 juta data orang dimiliki oleh Kogan dan disalahgunakan. Nah, Facebook itu kan sebenarnya kalau kita melihat, dia adalah partner bisnisnya dari Kogan. Tapi kenapa dia bisa didenda sampai 70 triliun? Satu, kesalahan Facebook adalah terlalu membuka akses, tidak membatasi hanya pada 270.000 orang. Tetapi juga pembukaan akses terhadap teman-teman dari 270.000 orang tadi. Kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, Facebook tidak memberikan MOU, perjanjian terhadap para vendornya. Bahwasanya mereka diberikan akses data kepada orang-orang tertentu, tapi tidak pada orang yang lain, dan data ini digunakan hanya untuk keperluan tertentu saja. Kalau dalam kasusnya Stephen Kogan, maka hanya 270.000 orang data ini yang digunakan untuk tes psikologis. Itu aja. Dan pembatasan inilah harusnya yang bisa menyelamatkan Facebook dari denda 70 triliun rupiah. Nah, dari sini kita belajar bahwasanya yang pertama, sistem perlindungan data pribadi itu harusnya komplit dan komprehensif, absolut, dan luar biasa kuat. Yang kedua adalah perjanjian terhadap para vendor-vendor yang menggunakan data-data yang kita himpun itu harus ketat. Data apa saja yang di mereka kelola dan digunakan untuk apa, batasnya sampai kapan mereka mengelola itu. Kalau sudah melewati batas, mereka harus menghapus, harus mengembalikan. Kalau tidak, kerugiannya apa?
Karena ini selalu merentet kepada perusahaan kita. Contoh nyatanya Facebook. Dia tidak tahu bahwasanya data-data ini digunakan untuk Pilpres di Amerika Serikat. Ada 50 juta warga Amerika Serikat yang dikelompok-kelompokkan, yang didata. Nah, Facebook nggak tahu hal ini, tapi mereka tetap bertanggung jawab karena data-data itu diambil dari mereka. Dan ini kehati-hatian kita. Banyak program-program di Indonesia yang selalu berkaitan dengan digital-digital seperti ini. Yang pertama, sistemnya harus jadi dulu. Dan yang kedua, harus ada perjanjian yang mengikat terhadap vendor. Inilah bentuk keamanan. Karena siapa yang mau didenda 70 triliun? Nah, itu sangat tidak efisien dan pemborosan anggaran yang luar biasa. 70 triliun seharusnya bisa digunakan untuk pengembangan, eskalasi. Tapi harus bayar denda. Dan inilah yang kita lihat. Apakah di Indonesia memiliki denda itu? Ya ada. Di Undang-Undang PDP itu perusahaan itu bisa didenda 2% dari omset. Tinggal dilihat omsetnya berapa, 2% per case. Kita tidak pernah tahu 1 tahun itu nanti case-nya berapa banyak. Kalau misalkan 2% itu luar biasa, apalagi kawan-kawan yang sudah mapan, perusahaan-perusahaan besar yang omset triliunan, yang omset per tahunnya bisa triliunan, ya bayangkan aja berapa miliar habisnya. Nah, ini kita pelajari dari kasus Cambridge Analytica yang mengenai Facebook. Tahun 2014. Sekarang tahun 2026. Sudah 10 tahun lebih. Kasus ini ada. Kasus ini menjadi cerita. Dan ini menjadi perhatian perusahaan-perusahaan luar negeri ketika kita mau merger, mau kita mengekskalasi bisnis, mau memberikan investasi. Ya, ini yang menjadi perhatian mereka. Apakah kita sudah punya sistemnya atau tidak? Karena itu juga yang menjadi alasan kenapa Undang-Undang PDP itu cepat hadirnya. Karena tadi kita butuh. Dan kawan-kawan yang mendengarkan ini harus aware, harus paham, harus tahu betul bahwasanya perlindungan data itu menjadi penting. Perjanjian-perjanjian, klausul-klausul dengan perusahaan-perusahaan lain atau dengan orang-orang yang lain atau dengan badan hukum yang lain itu harus ditambah perlindungan data. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Ini hikmah yang luar biasa dari Cambridge Analytica kasus ini. Dan penyalahgunaan data yang bisa berakibat pada Facebook denda 70 triliun rupiah. Dan kawan-kawan, ketika ada case, ada masukan atau ada apapun, bisa komen di bawah. Nanti kita bahas sama-sama. And terima kasih.